Hari ini adalah khotbah yang ke-13 dari Facing the World with Gospel Confidence, eksposisi kitab atau surat Efesus. Dan hari ini khotbah saya berjudul Hidup dalam Cahaya Injil. Dan ini adalah khotbah ke-13 dari 17 minggu ya saudara ya. Dan kita akan membaca sama-sama Efesus 5 ayat 5 sampai ayat ke-21. Saudara dan saya membaca bersama-sama. Yang ganjil saya akan membaca sendiri ayat yang genap. Ya, kita akan membacanya bergantian. Efesus 5 ayat 5. 1, 2, 3. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15. Karena itu, dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19. Dan berkata-katalah dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bersama-sama, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, saya mengingatkan sekali lagi, kerangka struktur besar surat Efesus adalah pasal 1 sampai pasal 3 kita bicara tentang indikatif. Katakan sama-sama, indikatif. Siapa kita di dalam Kristus? Apa yang Tuhan lakukan dalam inisiatifnya? Siapa kita karena apa yang Kristus telah lakukan? Kemudian sekarang kita ada di dalam pasal 4 sampai pasal 6. Dan baru kita baca pasal kelima. Itu imperatif. Katakan sama-sama, imperatif. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus sebagai akibat dari siapa kita di dalam Kristus. Dan kalau kita melihat di sini, di awal pasal 5 ini ada sebuah panggilan. Apa itu panggilannya? Ada panggilan bagi kita untuk hidup dalam terang Injil saudara. Itulah sebabnya di ayat yang ke-8 dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan. Baca yang kuning sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang ya. Dan ini bukan hanya Paulus saja yang ngomong, tetapi ada rasul lain yang bicara yang sama, yaitu Rasul Petrus di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang ngapain saudara? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada apa saudara? Terangnya yang ajaib. Nah ini adalah panggilan untuk kita hidup dalam terang. Kenapa kok firman Tuhan selalu bilang hidup dalam terang itu terus diingat, terus ditekankan, terus dikhotbahkan. Kenapa? Nah ada seorang teolog yang pernah berkata begini. Kamu tidak akan pernah sungguh-sungguh mengenal dirimu sendiri sebelum kamu berani melihat ke dalam bagian-bagian yang paling gelap di hatimu. Nah saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi kalimat ini menakutkan saya. Karena ketika saya mau jujur dan sungguh-sungguh melihat ke dalam hati saya melihat ada hal-hal yang tidak ingin saya lihat. Di dalam hati kita manusia itu ada kegelapan, ada motivasi yang sering kita sembunyikan rapat-rapat dari semua orang. Ada rasa malu, ada dosa. Makanya saya selalu bilang kalau sampai mungkin kepala saya ini monitor. Dan apa yang hati saya pikirkan itu diketik dan keluar di monitor ini. Kita semua mungkin malu.
Kenapa? Karena ada sesuatu yang gelap dalam hati kita. Dan seringkali kita memilih untuk menghindari kegelapan itu dan kita mencoba menutupinya dengan aktivitas rohani, dengan perbuatan baik, dengan pelayanan. Tapi hari ini firman Tuhan melalui surat Efesus mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang radikal. Paulus berkata bahwa bukan hanya kita punya kegelapan, tetapi kitalah kegelapan itu sendiri di luar Kristus. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu hidup dalam terang Injil? Bagaimana kita dapat hidup dalam cahaya Injil? Nah, kita akan lihat jawabannya. Jawabannya bisa mengejutkan, menyakitkan, namun sekaligus membebaskan. Dan poin saya ada 3. Yang pertama, memahami dosa dan hidup dalam ketaatan. Kita akan bahas ayat 5 sampai ayat 14. Kemudian yang kedua, mengenal waktu dan berjalan dalam hikmat. Kita akan bahas ayat 15 sampai ayat 17. Dan yang ketiga, mengenal Tuhan dan hidup dalam sukacita. Ayat 18 sampai ayat ke-21. Ya, kita akan mulai memahami dosa dan hidup dalam ketaatan. Yang siap belajar katakan yes. Nah saudara, kalau sudah lihat dari ayat 5 sampai ayat 21 saya akan paling panjang ini di yang pertama. Jadi jangan kaget kalau ini kok yang pertama enggak move on ya. Karena begini, saya sebenarnya enggak terlalu suka untuk ngomong dosa. Tapi kalau Alkitab bicara tentang dosa, kita harus jujur dan harus mau berperkara dengan hati kita yang penuh dengan kegelapan ini. Jadi kita harus siap-siap. Dan dalam seluruh bagian ini Paulus sedang mengajarkan doktrin dosa, doctrine of sin. Dan kalau orang Kristen itu paham apa itu dosa, kita memiliki suatu kesadaran akan kengerian dosa, kejahatan dosa, dan bahaya dari dosa. Itulah sebabnya kita akan pelan-pelan ngomong tentang dosa. Oke? Yang pertama, 1A, definisi dosa. Dilihat dari ayat yang ke-11. Dikatakan begini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Nah, perbuatan-perbuatan kegelapan ini bicara tentang tingkah laku manusia. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Tidak mentaati apa yang Allah kehendaki bagi kita melalui firman-Nya. Melalui perbuatan kita. Dikatakan perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, apa perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa? Ada contohnya di ayat yang ke-5. Dibagi 2 kategori oleh Rasul Paulus. Karena dia tidak mendaftarkan semuanya. Tetapi dia bilang begini, saudara. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Nah, saudara bilang, loh ini kan ada 3, pastor. Oke, orang sundal dan orang cemar itu satu bagian. Saya melakukan studi terhadap ayat ini. Dan kemudian orang serakah bagian yang lain. Jadi ada 2 studi kasus tentang dosa di ayat ini yang dijabarkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, tidak ada orang sundal atau orang cemar. Kata sundal di sini adalah cabul dalam terjemahan yang lain. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah porneia. Porneia itu dari mana kita mendapatkan kata pornografi. Jadi kata ini, dosa ini merujuk kepada segala ketidaksucian seksual. Hal-hal yang imoralitas secara seksual. Jadi ini masalah. Kemudian yang kedua adalah orang serakah. Alkitab menyebut keserakahan ini sejajar dengan penyembahan berhala. Nah pertanyaannya kan begini, kenapa kok 2 studi kasus ini diangkat oleh Paulus sebagai contoh dan ditujukan kepada jemaat di Efesus? Karena ini menunjukkan cakupan hukum Allah yang sangat luas. Karena begini saudara, jelas orang Efesus itu orang Kristen. Dan saya lihat ini juga masih sangat relevan buat budaya kita. Karena begini, kenapa kok 2 ini disandingkan? Karena begini saudara, ada kedua cenderungan pandangan ekstrim gereja terhadap dosa, ada 2. Ada gereja-gereja yang sangat tegas soal moral seksual, tetapi mengabaikan soal keadilan sosial. Sehingga, ini saya stay dulu di sini tentang moral seksual ini, sehingga wah mereka sangat anti aborsi, anti LGBT. Wah, anti perjinahan. Wah, pokoknya semuanya tentang kekudusan. Tetapi mereka tidak peduli terhadap kaum marginal. Mereka tidak peduli terhadap orang-orang miskin. Mereka tidak peduli terhadap apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Mereka tidak terlalu peduli terhadap orang-orang di sekitar gereja mereka.
Sehingga mereka kelihatannya sangat tegas dalam soal moral seksual, tetapi mengabaikan social justice, keadilan sosial. Tetapi ada kecenderungan satu lagi di mana gereja ada kemungkinan sangat peduli terhadap keadilan sosial. Wah, dia melakukan banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan bantuan sosial, bansos kepada orang-orang miskin, memikirkan orang-orang kaum marginal, memikirkan janda, memikirkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan secara ekonomi. Tapi mereka hampir tidak pernah addressing, berbicara tentang moral seksual sama sekali. Bahkan majelisnya bisa selingkuh, mereka juga ya namanya manusia bisa jatuh ya. Jadi seakan-akan berat sebelah. Padahal seharusnya kita tidak bisa memilih satu bagian dari hukum Tuhan dan mengabaikan bagian yang lain. Semua bagian dari hukum Allah itu penting. Dan kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan penuh. Dalam sebuah pandangan yang holistik, bukan secara selektif. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita nggak bisa pilih-pilih mana yang mau kita taati. Amin, saudara. Jadi definisi dosa dapat dilihat bahwa ketidaktaatan dalam tingkah laku kita terhadap hukum Allah bukan cuma hanya melakukan sexual imoralitas, bukan. Tetapi kalau kita nggak peduli sama orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita nggak peduli terhadap hal-hal yang ada di sekeliling kita malah hidup dalam materialisme, maka kita sedang hidup dalam keserakahan. Dan ini bukan hanya soal tingkah laku, dosa juga berkaitan dengan motivasi dalam hati. Dan Paulus menyampaikan hal itu dengan ayat yang sama, dikatakan tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya dikatakan apa? Penyembah berhala. Oh, ternyata semua dosa ini yang namanya dosa perilaku itu asalnya dari dalam hati dan hati yang menyembah berhala. Nah, katekismus kita tadi sudah sangat jelas. Ini tidak direncanakan, by the way. Ya, kita juga kaget ya. Wah, katekismusnya bisa ngomongin penyembahan berhala. Ayat ini juga bisa ngomongin penyembahan berhala. Yang berbicara bahwa dosa sebenarnya, kalau ada dosa yang keluar dalam tingkah laku kita, itu akarnya adalah penyembahan berhala di dalam hati. Penyembahan berhala bukan menyembah patung, tetapi penyembahan berhala itu tersembunyi di dalam hati. Bisa saja kita mentaati aturan secara eksternal. Orang Kristen yang kelihatannya berbakti kepada Tuhan, datang ke gereja, pelayanan, jadi majelis, jadi ketua care group bahkan. Tapi tetap berdosa di dalam hati. Bagaimana dosa itu di dalam hati? Kalau ada sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan di hati kita, itu adalah penyembahan berhala. Makanya dari 10 perintah Allah, perintah yang nomor 1 kalau ditaati, maka 9 perintah lainnya kamu pasti akan taat. Makanya yang paling susah itu nomor 1. Apa itu? Saya tulis itu di sini. Jangan ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Ternyata penyembahan berhala terjadi ketika kita menjadikan sesuatu selain Tuhan sebagai pusat hidup kita. Apakah itu karir, apakah itu keluarga, apakah itu cinta, apakah itu uang, atau penerimaan manusia. Kalau hal itu yang selain Tuhan itu memberikan makna dalam hidup kita, menjadi identitas kita, kebahagiaan kita, dan keamanan kita yang lebih besar dibandingkan oleh Tuhan itu sendiri, maka hal itu bisa menjadi berhala bagi kita. Saudara, inilah sebabnya kita harus terus periksa hati kita. Dan saudara, by the way, apapun itu, siapapun itu, bahkan hal yang terbaik sekalipun, maksudnya istrimu baik gak? Baik. Suamimu baik gak? Baik. Anakmu baik gak? Baik, itu berkat Tuhan. Apapun itu, siapapun itu, bahkan hal yang terbaik sekalipun, jika menggantikan posisi Tuhan dalam hatimu, itu jadi berhalamu. Dan akhirnya akan menghancurkanmu. Dan mungkin saudara bilang, masa sih Pak? Ya, saya kasih contoh. Kalau saudara habis-habisan bekerja, misalnya demi karir itu. Misalnya demi menyenangkan istrimu atau suamimu. Demi menyenangkan anak-anakmu.
Dan kamu kaitkan jati dirimu pada hal itu. Harga dirimu dan identitasmu pada apa yang kamu perjuangkan. Satu hari ternyata yang kamu perjuangkan itu rusak, terancam, atau mungkin tergoncang. Saudara akan dilumpuhkan oleh ketakutan saat hal itu diancam. Atau pada waktu istrimu yang kamu berusaha senangkan mengecewakan kamu. Waktu anak-anakmu yang kamu utamakan itu ternyata tidak hormat sama kamu. Waktu orang tuamu yang kamu utamakan itu ternyata tidak memberikan apa yang kamu dambakan, penerimaan itu. Maka itu akan mengecewakan kita. Dan pada waktu hal itu mengecewakan kita atau diambil daripada kita, saudara dan saya akan hancur. Kita akan putus asa. Disitulah akhirnya apapun itu, siapapun itu, bahkan hal yang terbaik kalau itu fana, yang menggantikan posisi Tuhan, akhirnya akan menghancurkan kita. Halo, amin saudara. Nah, itulah sebabnya kita lihat ya, dosa ini sangat mengerikan. Nah lanjut. Tadi kita melihat bahwa di ayat 11 jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Rasul Paulus tidak hanya mengatakan bahwa perbuatan atau aktivitas yang berdosa itu perbuatan kegelapan. Tapi ada plot twist di sini dikatakan begini. Efesus 5 ayat 8a, saya taruh di pojok itu. Kita baca dulu ayatnya ya. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah apa? Coba diulang lagi 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi Rasul Paulus gak cuma hanya ngomong kita ini berada di dalam kegelapan. Bukan. Tetapi kita adalah kegelapan. Nah di sini Rasul Paulus sedang bicara tentang natur manusia. Jadi saudara, saya kalau menyimpulkannya begini saudara. Kita tidak menjadi gelap karena berbuat dosa. Tetapi kita berbuat dosa karena memang kita gelap. Hati kita itu tanpa Tuhan gelap. Nah ini pernyataan yang sangat keras dan dunia modern itu gak percaya tentang hal ini. Sudah pernah dengar gak kata-kata begini? Ya orang itu mulutnya jahat tapi sebenarnya hatinya orangnya baik. Pernah dengar gitu saudara? Ya kan? Sering ya saudara? Iyalah dia itu memang orangnya kurang sabar tapi memang sebenarnya hatinya itu dia baik kok gitu. Dunia selalu bilang manusia itu pada dasarnya baik. Saya sampai mau nanya sama saudara. Kalau manusia pada dasarnya baik kenapa kok usaha alarm mobil itu laku? Kenapa kok pabrik buat gembok itu laku? Kalau memang manusia itu baik pada dasarnya, siapa di sini yang percaya itu? Tapi masih kunci pintu. Kan berarti Anda kan tidak percaya kalau manusia itu baik. Kenapa? Anda pernah jadi korban kejahatan. Karena apa? Manusia pada dasarnya nggak baik. Saudara. Kita berbuat dosa karena memang kita gelap. Ada sebuah cerita, saudara. Seorang pria Yahudi namanya Yehiel Dinur. Seorang survivor Holocaust. Saudara masih ingat Holocaust? Holocaust adalah pembunuhan orang Yahudi besar-besaran yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Yang dilakukan oleh kepemimpinan Adolf Hitler. Dia itu bersaksi tentang kejahatan seorang jenderal Nazi namanya Jenderal Eichmann. Dia bersaksi di pengadilan tentang kebrutalan seorang jenderal ini. Dan dia setelah bersaksi, dia turun dan itu di depan orang. Dan Jenderal Eichmann itu belum masuk ke ruangan itu. Dan akhirnya Jenderal Eichmann-nya diundang masuk. Pada waktu Jenderal Eichmann itu masuk ke ruang persidangan. Si orang ini namanya Yehiel Dinur. Dia langsung mulai menangis tidak terkendali. Tiba-tiba pingsan. Sampai jadi chaos ruang pengadilan itu. Hakim sampai memukul palu untuk menenangkan karena ada kekacauan besar dan dramatis sekali. Nah setelah dia siuman. Terus dia diinterview, ditanya, apa yang terjadi? Kenapa kamu kok sampai nangis, tidak terkendali, terus pingsan? Apa yang kamu rasakan? Apakah ini karena post traumatic syndrome, PTSD, gitu ya? Apakah kamu penuh dengan kemarahan ngelihat orang ini? Terus Yehiel Dinur yang menjadi korban menjawab sesuatu yang mengejutkan dan membingungkan orang-orang yang bertanya. Dia bilang begini, saat saya masuk dan melihat si Jenderal Eichmann, saya tiba-tiba sadar dia ini bukan iblis. Dia ini bukan manusia super. Dia manusia biasa sama seperti saya. Tiba-tiba saya menjadi takut pada diri saya sendiri. Saya melihat bahwa saya pun sebenarnya mampu melakukan hal yang sama.
Dan di dalam interview itu diteruskan, kalau saya tukar tempat sama dia dalam kondisi yang tepat, siapa yang menjamin saya tidak jadi seperti Jenderal Eichmann? Coba saudara pikir. Kadang-kadang kita bilang orang itu, seorang itu bahasa Surabaya, bepok. Gitu. Coba tukar tempat, jangan-jangan kamu juga bepok kalau di posisinya dia. Kadang-kadang kita, seorang itu jahat, orang itu biadab gitu kan. Gitu. Saudara mau ngomong apa saja. Tapi kalau saudara tukar tempat. Dan saudara dikasih uang sebanyak itu. Dikasih kekuasaan sebanyak itu. Bisa handle? Jangan-jangan kita juga jadi biadab. Halo. Apa yang Yehuel Dinur lakukan? Dia melihat ke dalam hatinya sendiri. Dan dia melihat kegelapan ada di sana. Jadi saudara jangan mudah sekali untuk menghakimi orang lain. Makanya saya selalu mengingatkan, dia mungkin salah, tapi saya juga gak lebih benar. Halo? Ayo katakan sama-sama sih. Dia mungkin salah, tapi saya juga tidak lebih benar. Jangan-jangan kalau kamu ada di tempatnya dia, bisa-bisa kita lebih parah. Betul saudara? Jadi kita harus sadar bahwa dosa itu kegelapan. Dan kita ini kegelapan tanpa Tuhan. Dan kemudian berikutnya saudara, secara cepat ya, ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dosa mendatangkan murka Allah. Katakan sama-sama murka Allah. Nah saudara, kita gak suka gagasan tentang Allah yang murka di zaman modern ini. Karena kita salah mengerti apa arti kata murka itu. Kita bayangkan seseorang itu muntap, naik pitam, terus marah tidak terkendali. Lah itulah kita. Tapi murka di sini dalam tata bahasa Alkitab, bahkan dalam literatur kuno pada umumnya, bicara penghukuman secara judisial yang tenang dan adil. Jadi kenapa kok dosa itu mendatangkan murka Allah? Karena kalau kita perhatikan, murka Allah itu nyata karena apa? Dosa itu serius. Dosa itu bukan sekedar kelemahan saudara, namun pemberontakan yang layak dihukum. Dan tidak ada yang cukup baik untuk bebas dari hukuman itu, saudara. Jadi ini adalah keadilan yang suci. Dosa tidak hanya membuat kita lemah, butuh diperbaiki. Bukan. Tapi kita ini bersalah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu maha kudus. Maka ada dosa sedikit pun aja kita hangus. Makanya kita itu pantas menerima hukuman dan menerima murka Allah itu tadi. Tetapi puji Tuhan ada kabar baik. Di ayat yang ke-8, sebab kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi baca sama-sama yang huruf besar di bawah ayatnya 1, 2, 3. Sekarang kamu adalah apa? Terang di dalam Tuhan. Sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Saudara perhatikan di sini, kita jadi terang bukan karena performa kita. Kita jadi terang bukan karena diri kita. Tetapi karena kita ada di dalam Kristus. Bagaimana kita jadi terang kalau kita masih jatuh bangun dalam dosa? Paulus menegaskan kita menjadi terang bukan karena kita mampu jadi terang. Tetapi karena kita dipersatukan dengan Kristus. Allah Bapa melihat saudara dan saya dan bisa berkenan. Karena Allah Bapa melihat Kristus yang ada di dalam kita. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya ada gadis miskin dan gadis yang rakyat jelata yang bukan siapa-siapa dan bukan bangsawan. Tapi sang pangeran darah biru tiba-tiba jatuh cinta sama gadis itu. Terus dinikahi. Maka apa yang terjadi dengan status gadis itu? Gadis yang miskin, gadis yang biasa saja dipilih oleh pangeran kaya bangsawan terhormat. Jadi permaisurinya. Dalam satu momen pernikahan, gadis itu berubah. Dia jadi kaya bukan karena dia kaya. Tetapi karena sang pangeran yang kaya mengubah statusnya yang miskin menjadi kaya. Dia biasa saja menjadi bangsawan, menjadi terhormat. Bukan karena dia layak jadi bangsawan, bukan karena dia layak terhormat. Tetapi karena pangeran yang kaya, pangeran yang bangsawan, pangeran yang indah, pangeran yang terhormat itu menikahi si gadis ini. Demikian juga saudara dan saya di dalam Kristus.
Saudara dan saya adalah kegelapan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang melanggar hukum. Orang yang berdosa layak menerima murka. Tetapi di dalam Kristus. Makanya saudara percaya kepada Kristus. Saudara ada di dalam Kristus. Maka saudara menerima terang itu. Terang Kristus bercahaya di dalam diri kita. Seperti gadis tadi. Kita yang penuh kekurangan. Tetapi karena kasih Kristus, kita semua menjadi orang-orang yang diterima, dikasihi, dan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang luar biasa. Amin, saudara. Inilah Injil, saudara. Jadi, surat Efesus mengajarkan kita untuk menjaga tension ini, ketegangan dalam hidup orang Kristen. Dua ekstrim yang harus dihindari. Jangan hidup dalam dosa dan terlalu menekankan dosa sehingga merasa begitu berdosa. Terus aku ini orang berdosa, aku banyak berhala. Sehingga saudara akhirnya benci diri sendiri dan putus asa. Enggak gitu, saudara. Tetapi yang satunya, dua ekstrim satunya. Oh enggak apa-apa, kasih karunia Tuhan pasti melingkupi. Oh kasih karunia Tuhan itu pasti mengampuni. Tuhan pasti mengerti. Sehingga apa? Kita meremehkan dosa sehingga menganggap dosa bukan masalah besar. Enggak seperti itu, saudara. Orang Kristen hidup dalam dua ketegangan tension ini. Kita tidak terus hidup dalam dosa. Kita menghargai kasih karunia. Dan kita tidak meremehkan dosa. Sehingga kita benci dosa dan hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Westminster Confession bab ke-15 butir ke-4 dikatakan begini. Sebagaimana tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga tidak layak dihukum. Demikian juga tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga dapat menghukum mereka yang benar-benar bertobat. Ini adalah ketegangan Injil di mana Injil itu sebagai jalan ketiga. Dosa sekecil apapun harus dihukum. Tetapi Kristus menanggung hukumannya. Sehingga tidak ada dosa yang terlalu besar yang saudara dan saya lakukan. Yang tidak dapat diampuni melalui kasih karunia Allah di dalam Kristus. Bagi saudara dan saya yang bertobat. Jadi dua kebenaran ini kesimpulannya saudara ya. Dua kebenaran yang harus selalu dipegang. Ya. Dua kebenaran ini harus selalu dipegang. Katakan kepada kanan kirimu, ini perlu mbok pegang terus. Oh, ayo katakan, ayo. Ini harus dipegang terus, oke? Ya, yang pertama adalah yang sebelah sini ini. Dosa itu sangat serius. Dosa sekecil apapun layak dihukum. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan sangat besar. Dosa sebesar apapun akan diampuni melalui karya Kristus saat saudara bertobat. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan kalau saudara hidup dalam terang dua kebenaran ini. Artinya gini, saudara gak mau terus hidup dalam dosa. Karena dosa itu menghancurkanmu. Dan saudara tahu bahwa kasih karunia Kristus sangat mahal harganya. Karena Yesus membayar harga yang mahal di atas kayu salib. Apa yang terjadi? Kita terdorong untuk hidup kudus. Dan kalau saudara dan saya jatuh dalam dosa, gagal, mungkin besok atau kemarin. Saudara mampu bangkit. Tanpa rasa putus asa yang berkepanjangan. Amin saudara. Sehingga saudara, ya aku gagal. Tapi di sini aku semakin bergantung sama kasih karunia-Mu. Tuhan kasih kesempatan lagi untuk aku bisa. Tuhan tolong aku, mampukan aku. Nanti saya akan jelaskan gimana caranya untuk tidak terlalu sering gagal. Gimana caranya, obatnya seperti apa. Jadi memahami doktrin dosa memampukan kita untuk berjalan dalam ketaatan. Hidup kekristenan bukanlah hidup tanpa gagal, tetapi hidup yang selalu bisa bangkit kembali. Karena percaya pada kasih karunia Allah yang besar dan mendorong kita, memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan. Timothy Keller bilang begini, kamu lebih berdosa dari yang pernah kamu bayangkan. Jadi kalau saudara merasa, oh aku orang baik, itu perlu melihat ke dalam. Ya, sadarlah kamu orang berdosa. Tetapi di dalam Kristus kamu juga lebih dikasihi dan diterima di dalam Kristus daripada yang pernah kamu harapkan. Jadi ini adalah dua ketegangan yang terus selalu perlu kita pegang. Oke? Kita masuk dalam poin yang kedua. Mengenal waktu dan berjalan dalam hikmat. Nah, setelah berbicara panjang tentang dosa, Paulus melanjutkan dengan poin penting di ayat 15-17. Khususnya
apa yang perjanjian lama katakan tentang hikmat. Nah, kalau saudara perhatikan di sini ayat 15 sampai 17 dikatakan supaya memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi disuruh punya hikmat. Kenapa kok hikmat itu penting? Karena begini saudara, 80% keputusan hidup kita tidak secara eksplisit diatur oleh Alkitab. Kehidupan Kristen bukan cuma hanya mentaati aturan moral. Oh, enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Waduh, kalau seperti itu sukacitanya sangat kelabu, saudara ya. Karena saudara segala sesuatu enggak boleh. Tapi 80% keputusan kehidupan kita itu bukan diatur oleh aturan. Kita butuh hikmat untuk membuat keputusan yang baik dan selaras dengan kehendak Tuhan. Karena kita diberi pilihan setiap hari. Dan pilihannya tidak jelas, hitam atau putih. Dan pilihannya bisa saja abu-abu banyak sekali. Dan kita butuh hikmat untuk memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang mana. Karena firman Tuhan tidak eksplisit bilang tentang isu-isu itu. Kamu nikah sama siapa? Kamu perlu pindah ke kota lain atau tidak? Kamu perlu masuk bisnis ini atau tidak? Semua butuh hikmat, perlu lensa. Jadi kalau sudah perhatikan prinsipnya bagaimana untuk mengenal hikmat itu. Ya, saya udah pernah nulis buku Gospel Wisdom. Kalau saudara belum punya, saudara misalnya nggak suka baca buku, saudara bisa dengar khotbahnya. Ya, hikmat Amsal dari lensa Injil itu saudara bisa lihat. Nah, kita udah bicara berapa belas minggu ya, saya lupa 19 minggu kalau nggak salah bicara tentang itu. Tetapi kalau saudara perhatikan di sini, Rasul Paulus menjelaskan dengan banyak sekali sedikit insight. Dikatakan begini, look carefully then how you walk. Kalau bahasa Indonesianya perhatikan bagaimana kamu hidup. Tapi di sini saya terjemahkan langsung. Kenapa kok bahasa Inggris bilang walk? Dalam Alkitab, berjalan itu berarti cara hidup. Berjalan selalu punya arti, arah, dan tujuannya. Jadi maksudnya gini, perhatikan arah hidupmu. Hidup kita ini menuju kemana? Apa motivasi utama kita di dalam kehidupan? Jadi Paulus menggunakan berjalan untuk menunjukkan bahwa setiap keputusan kita itu harus jelas arahnya. Perhatikan arah hidupmu. Saudara, saya kasih contoh. Saudara bilang, ini kan zaman liburan. Saudara bilang, aku mau ke Bali. Tapi saudara ke barat. Ya enggak nyampe-nyampe saudara. Mau sampai kapanpun ke barat itu arahnya Jakarta. Sampai Notok, Tanjung Priok. That's it. Itu salah arah bro kalau mau ke Bali. Kecuali kamu mau memutari bumi terus ketemu lagi di Bali gitu ya. Nggak tahu kapan ya. Mungkin tahun depan baru bisa nyampe ke Bali gitu saudara ya. Nggak bisa. Jadi perhatikan arah hidup kita. Kita bilang saya mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Tapi hidupmu penuh dengan perselingkuhan, penipuan. Ya itu arah hidupnya lain saudara. Hidup kita untuk apa? Pertanyaan utamanya bukan apa yang aku lakukan, tetapi kenapa aku lakukan itu. Jadi bagaimana kita hidup dilanjutkan selanjutnya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Maksudnya apa? Periksalah motivasi hati kita. Periksalah motivasi hati kita. Bertanyalah ke dalam hatimu. Saya kasih contoh, meniti karir boleh nggak? Ya tentu saja boleh. Menghasilkan uang untuk nafkah hidup tidak salah. Harus malah. Banyak hal yang kita lakukan itu tidak ada salahnya. Tapi yang perlu kita tanya adalah kenapa kamu melakukan itu? Kalau kamu punya uang, apa yang kamu lakukan dengan uangmu? Kalau kamu punya karir, kenapa kamu kok bekerja keras lembur, kerja setengah mati, mengorbankan segala sesuatu untuk karirmu? Apa tujuanmu sebenarnya? Apa motivasi hatimu? Apakah untuk mendapatkan kekuasaan? Apakah untuk mendapatkan pembuktian diri? Penerimaan manusia? Supaya orang lain menyukai kamu? Supaya orang lain menghormati kamu? Apakah untuk mendapatkan kontrol atas keadaanmu? Supaya saudara merasa aman? Atau itu untuk melayani Tuhan? Menghidupi panggilan? Untuk melayani sesama, berdampak. Jadi kalau saudara lihat di sini, aktivitasnya nggak salah. Tapi perhatikan bagaimana kita berjalan. Arahnya kemana? Trajectory of your life.
motivasi hidupmu itu seperti apa. Dan gak berhenti di situ. Selanjutnya ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bahasa Inggrisnya, redeeming the time. Apa maksudnya? Tebuslah waktu. Waktu bukan hanya untuk dilewati, tetapi kesempatan yang harus dipakai dengan bijaksana. Saudara, saya nggak pernah mikir tentang kematian. Sampai saya itu kira-kira umur-umur segini. Karena teman-teman saya SMA yang dulu nonton bareng-bareng, itu ada yang sudah dipanggil Tuhan. Tiba-tiba gone just like that. Waktu itu bukan luxury, saudara. Waktu itu bukan hanya untuk dilewati, kuisera-sera. Pernah dengar gini, saya ngomong, gimana bro, apa kabar? Wis aku ingin ngeflow aja bro. Ngeflow. Ya apa, timbangannya stres, woles gitu. Aku itu pokoknya ngeflow gitu, saudara. Loh bahaya, saudara. Kesempatan, kalau hanya ngeflow, woles, itu tidak dipakai dengan bijaksana. Maksudnya apa? Pilihlah keputusan yang strategis. Jadi begini saudara, kalau kita kenal hati kita kenal firman Tuhan, maka kita akan melihat pilihan-pilihan di depan kita. Mana yang paling strategis? Mana yang paling membawa kebaikan? Mana yang paling memuliakan Tuhan? Saudara, seringkali kita ini kurang bijaksana karena kita tidak melihat motivasi kita. Ada banyak orang datang kepada saya tanya, pastor saya perlu nggak yang ngambil kerjaan ini? Saya langsung tanya sama dia. Kenapa kamu kok tanya sama saya? Iya soalnya bingung pastor. Karena ini cukup menggiurkan. Nah itu kan kata-katanya, cukup menggiurkan. Kenapa kok menggiurkan? Ya soalnya ini cuane akeh pastor. Wah gitu ya. Loh terus kenapa kamu tanya saya? Ya itu banyak abu-abunya. Abu-abunya apa? Ya begini dia cerita. Oke, dalam abu-abu itu kenapa kok kamu nggak bisa tidur? Ya soalnya coba tanya lagi. Dalam hatimu tanya lagi, ya soalnya gini, aku kalau ngelakuin abu-abu itu gimana ya? Nanti aku gak bisa damai, nanti aku ada masalah, gini-gini. Tapi cuannya akeh pastor. Nah oke. Jadi lihat, ada pergumulan kan, ya kan? Kamu tahu ada uang di sana, tapi kamu harus melakukan hal-hal yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Terus kamu ngomong sama saya bergumul. Lah terus kamu suruh saya ngomong apa? Iya kan? Get noise, setuju gitu saudara. Ya gitu. Saya suruh ngomong apa saya? Ya, hajar gitu. Loh, ya pertimbangkan. Kamu sendiri gak damai sejahtera. Jangan-jangan kamu gak damai sejahtera itu apa? Roh Kudus. Dan kamu kalau melakukan ini semua kamu harus berpisah sama keluarga. Kamu harus kehilangan waktu sama anak-anak. Tebuslah waktu. Kamu tahu itu semua lewat gitu aja. Saya kemarin baru lihat foto-foto lama anak-anak saya ya. Aduh. Anak saya sekarang udah tinggi besar-besar. Saya uyel-uyel ya enggak mau saudara. Saya uyel-uyel gitu kan enggak mau. Tapi saya masih ingat ada foto saya uyel-uyel anak saya masih kecil-kecil tuh. It's gone just like that. Puji Tuhan saya masih sempat berdoa bareng sering tiap malam sama mereka. Sekarang boro-boro berdoa tiap malam. Mereka punya hidup sendiri-sendiri. Waktu bukanlah sesuatu yang hanya untuk dilewati. Tapi kesempatan yang harus dipakai dengan bijaksana. Jadi saudara, pilihlah keputusan yang strategis untuk memuliakan Tuhan dan berdampak kekal buat orang-orang di sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan hanya buat keputusan karena cuan. Jangan buat keputusan karena senang tanpa pikir panjang. Periksa motivasimu. Perhatikan arah hidupmu. Tebuslah waktu. Dan hikmat berarti memahami sifat manusia secara realistis. Saudara sadari bahwa setiap orang termasuk dirimu sendiri punya kecenderungan dosa yang membutuhkan kasih karunia. Makanya kalau buat keputusan periksa hati. Makanya tadi saya bilang periksa hati. Kalau kamu nanya begitu karena kamu ragu-ragumu kenapa? Dan gini. Kadang-kadang kita itu, saya juga pernah ketemu sama banyak orang bilang, waduh Pak saya ini kecewa sama orang Kristen. Oh kenapa? Saya ditipu pendeta Pak. Waduh. Loh kenapa kamu kok ditipu pendeta? Ya karena gini. Terus kamu
ke notaris? Enggak, salaman tok. Ya salamu, aku bilang gitu. Iya kan? Jangan terkejut kalau manusia mengecewakanmu karena kita semua ini punya natur dosa. Tapi juga jangan terlalu sinis terhadap semua orang. Aku gak percaya sama semua orang. Semua orang itu buajingan. Gitu. Jadi akhirnya apa? Pesimis, ya, kepahitan, dendam. Saudara mau hidup kayak gitu ya gak enak. Tapi juga at the end of the day saudara juga harus sober. Jangan terlalu naif tetapi juga bukan sinis. Kita harus sadar bahwa semua manusia termasuk dirimu sendiri adalah pendosa yang butuh Injil dikalibrasi oleh Injil setiap hari. Yang setuju katakan amin. Makanya kita pun juga harus memproteksi. Tetapi pada saat yang sama kita juga perlu menolong orang lain untuk juga bisa melihat bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Jadi untuk hidup dalam hikmat kesimpulannya, kenallah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Pahami motivasi hati kita sendiri. Kenallah sifat manusia termasuk dirimu dan orang-orang di sekelilingmu. Pahami waktu dan musim kehidupan. Dengan demikian kita bisa hidup dengan suatu kebijaksanaan untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah yang terakhir. Bagaimana mengenal Tuhan dan hidup dalam sukacita? Nah, di sini kita akan melihat apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu seperti apa? Di Efesus 5 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi dari tadi itu intinya Rasul Paulus ngomong ya, dosa ini kayak gini. Kamu dulu kegelapan, sekarang udah terang. Nah kalau kamu anak-anak terang, kamu punya hikmat. Gak buang waktu. Dan kamu tahu rahasianya untuk tetap konsisten dalam hidup seperti itu. Jadi anak terang punya hikmat, periksa hati, motivasi, tebus waktu. Lihat arah hidupmu, gimana caranya? Dipenuhi Roh Kudus. Nah saya ambil kesimpulan yang tidak ditulis di sini. Tapi intinya sebenarnya sama. Inti kehidupan Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus adalah sukacita. Adalah apa saudara? Sukacita. Katakan sama-sama, sukacita. Sukacita. Nah dalam ayat ini, Paulus menegaskan bahwa di pusat kehidupan Kristen itu bukan mengikuti aturan. Tapi sukacita yang datang dari Roh Kudus. Sukacita itu sebenarnya kebahagiaan. Menikmati sesuatu. Paulus sedang mengajar bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah jawaban atas apa yang orang cari saat mereka punya masalah sebenarnya. Kok bisa? Soalnya dia bandingkan dengan orang mabuk. Nah Paulus sedang mengajar, kamu itu sebenarnya gak perlu mabuk untuk dapetin sukacita. Nah saudara notice gak? Di Surabaya ini terakhir-terakhir banyak sekali buka klub. Di mana-mana banyak klub. Bener gak sih? Saya baru ngomong-ngomong sama teman saya. Ini kayaknya pura-pura gak tahu atau tahu gitu loh saudara ya. Coba saudara perhatikan, banyak loh klub ini sekarang. Dan di mana-mana di sana jualan minuman keras ya. Ya tentu saja zaman Ramadan biasanya nggak ada minuman keras. Tetapi di balik pintu-pintu itu banyak yang jualan gitu ya saudara ya. Kenapa kok misalnya orang-orang itu senang sekali minum minuman keras sampai mabuk. Nah di sini kan mabuk oleh anggur. Tapi bisa saja sekarang oleh tequila, whisky, vodka dan yang lain-lain ya saudara ya. Kenapa sih kok senang mabuk? Nah saya buat perbandingan. Oke buat perbandingan supaya saudara bisa tahu. Kenapa kok orang mabuk itu senang? Padahal mabuk itu habis itu besoknya pusing gitu ya. Enggak enak, mungkin saudara bilang kok pastor tahu gitu. Ya zaman dulu ya saudara ya, zaman dulu. Ya itu sering kayak gitu saudara. Kenapa? Kalau saudara minum itu menekan kesadaran akan masalah. Aku stres bro, ayo ngombe-ngombe yuk. Nah, kan biasanya gitu kan. Bahkan orang bule juga, I need a drink because it has been a long day gitu kan. Waduh hariku panjang, aku butuh minum. Kenapa? Karena itu menekan kesadaran, mengurangi kesadaran akan masalah. Senang gak waktu minum-minum? Oh aku happy kalau minum-minum tiba-tiba keluar KB itu. Apa namanya guyonan-guyonan itu. Wah tapi semuanya semu saudara. Sementara. Karena apa? Habis itu ngeblak. Harus dipapa pulang besok pusing. Butuh Tylenol, butuh apa lagi. Saudara hanya melarikan diri dari realita dan saudara butuh minum lagi. Untuk merasakan hal yang sama. Dan kalau minumnya misalnya dulu
Sudah 2 gelas saja sudah seperti itu. Sekarang harus 6 gelas. Habis itu 2 botol. Habis itu setiap hari. Ada teman saya yang pagi-pagi sudah minum. Kenapa? Kalau enggak tangannya getar semua. Dia jadi functioning alcoholic. Apa yang terjadi? Mabuk itu tidak menyelesaikan masalah. Dan Rasul Paulus bilang gini. Kamu tahu, kebahagiaan yang kamu cari dari mabuk. Itu dapat kamu dapatkan melalui dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi waktu kamu dipenuhi Roh Kudus? Kamu sadar akan kasih Kristus. Roh Kudus membuat kita sadar akan keberadaan Tuhan yang setia. Tuhan yang ada di pihak saudara, yang berdaulat atas hidup kita, yang bekerja untuk kebaikan kita. Sehingga kalau saudara lihat itu, saudara bahagia, sukacitanya nyata. Tapi sukacitanya bukan berdasarkan hal-hal yang fana, tapi kekal. Dan itu memberi kekuatan untuk menghadapi realita. Sukacita itu beda sama happiness. Happiness itu berdasarkan happening. Nah kalau happeningnya misalnya omset turun, tubuh sakit, ya saudara nggak happy. Tapi sukacita, joy itu berdasarkan what's happening inside. Aku punya Tuhan meskipun omsetku turun. Tuhan mencukupi segala sesuatu yang aku butuhkan. Sukacita. Meskipun tubuhku sakit. 2 Korintus 4 ayat 16, tetapi manusia batiniahku diperbaharui hari demi hari. Sukacita. Saudara bisa dikasih kekuatan untuk menghadapi realita. Jadi dipenuhi roh itu memiliki sukacita sejati. Elizabeth Elliot berkata begini, sukacita bukanlah ketiadaan penderitaan, melainkan kehadiran Allah bahkan di dalam penderitaan. Kehadiran Allah di sini melalui kuasa Roh Kudus. Nah, pertanyaannya kan begini. Apa sih yang membuat kita kok suka gak percaya sama Tuhan? Sehingga kita gak hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa sih yang membuat kita memberontak dan berdosa, jatuh dalam dosa, buat keputusan yang buruk? Nah ini, perhatikan, ini key-nya. Di sini gospelnya, sebentar lagi. Akar dari masalah ketidaktaatan kita. Akar dari masalah kita itu buat keputusan buruk karena kurang hikmat. Akarnya dari mana? Kenapa kok kita ragu-ragu? Kenapa kok kita mencurigai Tuhan? Kenapa kok kita selalu gak bisa sukacita? Kenapa? Karena kita kurang menikmati Kristus. Karena kita tidak menikmati Kristus. Keputusan buruk yang kita ambil itu gara-gara hati kita kosong. Jadi kita cari kekosongan itu diisi dengan apa? Tempat-tempat palsu. Kita isi dengan karir. Kita isi dengan pembuktian diri. Kita isi dengan approval manusia. Kita menyerah pada godaan karena sukacita di dalam Kristus kurang nyata di hati kita. Kita pikir, kalau aku bisa mendapatkan approval teman-temanku. Kalau aku bisa mendapatkan apa kata orang tentang aku. Maka aku akan happy. Padahal di situ justru menghancurkan kamu. Roh Kudus memenuhi kita dengan sukacita sejati yang memampukan kita untuk taat. Ketika kita tidak menikmati Kristus, kita cari sukacita palsu di tempat lain. Itulah pentingnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus? Mungkin saudara berpikir begitu. Mungkin saudara berpikir karena saudara ada di GBI. Mungkin dipenuhi Roh Kudus itu bahasa roh. Dipenuhi Roh Kudus itu mengalami manifestasi. Roh Kudus mengalami penglihatan dan lain-lain. Tetapi ini enggak ada indikasi itu di dalam ayat-ayat yang kita baca. Dipenuhi oleh Roh Kudus bukan berarti mendapatkan lebih banyak roh. Tetapi gini loh, perhatikan. Dikuasai oleh apa yang Roh Kudus pikirkan dan lakukan. Roh Kudus membuat karya Yesus menjadi nyata di hati kita. Itulah apa yang Roh Kudus pikirkan dan lakukan. Nah, apa yang Roh Kudus pikirkan dan lakukan? Disinilah Injilnya. This is the gospel-centered message. Apa yang dipikirkan oleh Roh Kudus? Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Yesus yang ngomong di Yohanes 16 ayat 14. Roh Kudus penolong itu, sang kebenaran, roh kebenaran itu akan datang. Dan dia akan memuliakan aku. Roh Kudus selalu memuliakan Kristus. Sang penghibur itu, sang penasehat itu, sang pembela itu, saat Roh Kudus datang, dia tidak menarik perhatiannya pada dirinya sendiri.
namun menunjukkan hati kita kepada Yesus, membuat kita kagum akan pribadi Yesus dan karya Yesus. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita kepada Kristus? This is the gospel connection. Roh Kudus akan membawa kita di kaki salib dan berkata kepada hati kita, lihatlah Kristus yang tangannya terpaku, yang kakinya tertikam, yang tubuhnya tercabik-cabik hancur. Supaya dosamu, dosaku dihapuskan, diampuni. Lihatlah Kristus yang ditelanjangi, yang dihina, yang ditolak. Supaya saudara dapat diterima, dapat dikasihi, dapat dipeluk erat, dapat didampingi. Bahkan di dalam setiap musim hidupmu. Bahkan di dalam setiap tangisanmu. Lihatlah Kristus yang mengalami gelapnya maut. Sehingga kita dapat hidup dalam terang keselamatannya. Lihatlah Kristus yang menjalani penderitaan dan berseru, sudah selesai, it is finished. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi hukuman yang tersisa bagi saudara dan saya. Yesus menghidupi kehidupan yang sempurna yang saudara dan saya tidak bisa jalani. Tapi dia mati seperti pendosa yang seharusnya saudara dan saya hadapi. Dia rela lakukan itu untuk menggantikan saudara. Sehingga waktu saudara percaya kepada dia, saudara mendapatkan sukacita itu. Kok bisa ya? Sehingga waktu saudara di kaki salib itu, ketika Roh Kudus membawamu ke salib, hatimu akan berkata begini, kalau Kristus sudah begitu mengasihi aku, bagaimana mungkin aku tidak menyerahkan seluruh hidupku bagi dia. God is most glorified. Tuhan itu paling dimuliakan saat saudara dan saya paling menikmati Kristus. Dan Roh Kudus membawa kita ke kaki salib Kristus. Dan di sana kita melihat secara jelas. Kasih-Nya begitu besar. Kasih karunia-Nya begitu nyata. Begitu dalam. Only when, hanya ketika hati kita disentuh secara pribadi oleh kasih-Nya, oleh pengorbanannya. Di situ kita terdorong untuk taat. Bukan karena takut. Bukan karena ingin sesuatu. Tapi karena kita melihat kasih Tuhan. Jadi kalau saya bisa simpulkan mengenai hidup yang dipenuhi roh adalah begini. Hidup yang dipenuhi roh adalah respon alami. Waktu saudara dan saya menikmati Kristus. Waktu saudara dan saya menikmati keindahan Injil. Sehingga apa? Hatimu dipenuhi ucapan syukur. Karena saudara tahu. Saudara gak layak untuk dapat itu. Tapi saudara dikasihi tanpa syarat. Kita bisa melayani sesama dengan sukacita. Karena Kristus melayani saudara terlebih dahulu. Dan hati saudara bernyanyi. Karena Injil menjadi musik yang terus mengalun. Terus berbunyi di dalam hati saudara. Saudara, saya berikan sedikit 1 menit kesaksiannya. Saya pernah dalam kesibukan pelayanan, saya mengalami kekeringan rohani. Bahkan waktu saya baca firman, saya tidak membaca firman untuk saya sendiri. Saya baca firman hanya untuk cari bahan untuk khotbah. Sehingga apa yang terjadi? Yang membuat saya sukacita bukan lagi Kristus. Yang membuat saya sukacita adalah buah dari pelayanan yang saya lakukan. Yang membuat saya sukacita adalah apa? Kalau ada orang bilang, waduh saya sangat diberkati oleh pelayanan Gibeon Church. Saya sangat diberkati oleh pelayanan pastor dan itu membuat saya wah luar biasa. Ada masa-masa di mana saya sudah kehilangan kering rohani, saya sudah kehilangan sukacita akan Kristus. Tapi yang saya banggakan adalah buah dari pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Dari mana saya tahu? Karena pada saat ada orang yang mengkritisi. Pada saat orang yang sama yang memuji saya ternyata kecewa sama saya dan ngomong sesuatu sama saya. Saya marah. Saya sakit. Saya kecewa. Saya sampai tanya sama Tuhan, kenapa ya? Aku kalau kayak gini wis tak quit aja lah. Saya mulai tergoncang iman saya. Kenapa? Karena rupanya identitas saya kaitkan, saya taruh di apa kata manusia.
pada kesuksesan dan berkat yang dihasilkan dari pelayanan saya. Pada waktu itu Roh Kudus harus bekerja dan berkarya dan menegur saya. Kamu sudah kehilangan. Dan itu berdampak sama pernikahan saya. My wife pernah ngomong sama saya, kamu tuh ada di sini tapi pikiranmu somewhere. Kamu gak mikirin. Kamu mikirin sesuatu tapi kamu gak mikir Tuhan. Dan di situ saya harus datang kepada Tuhan, saya harus bertobat. Saya harus bertobat di mana ternyata saya salah arah. Saya melakukan pelayanan, saya ada di dalam gereja. Tapi hati saya jauh dari Tuhan. Pada waktu saya kembali, Roh Kudus membawa saya kembali kepada keindahan salib Kristus. Di mana waktu saya lihat salib itu. That's my identity. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Sehingga apa kata orang? Apakah ini semakin baik, semakin buruk atau apapun. Itu tidak mempengaruhi identitas saya. Saya pelayanan bukan cari apa yang orang katakan. Saya pelayanan hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu luar biasa, mulia, indah, penuh dengan kasih bagi saya. Dan itu seharusnya cukup. Dan semakin saya renungkan itu, di situ saya mengalami hati saya yang gelap tiba-tiba diubahkan dari dalam keluar. Efesus 5 ayat 14 ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Alami sendiri saudara sukacita itu. Hiduplah dalam cahaya Injil. Reflektifnya, apakah masih ada di area hidup saudara yang saudara pertahankan dalam kegelapan, yang seharusnya saudara bawa ke dalam terang Kristus? Apakah saudara telah menggunakan waktu, kesempatan dan keputusan hidup dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan, atau lebih banyak digerakkan oleh keinginan sendiri atau tekanan dunia? Bertobat saudara. Apakah sukacita dan pengucapan syukur saudara berakar pada relasi saudara pada Kristus, atau masih tergantung pada situasimu dan kenyamanan hidupmu? Hari ini hiduplah dalam cahaya Injil. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Turn Your Eyes Unto Jesus. Saya akan bacakan implikasi Injil. Gospel people, katakan sama-sama gospel people. Gospel people ya. Berani mengakui kegelapan yang ada di dalam dirinya. Tidak malu. Kenapa? Karena mereka telah diterangi oleh kasih karunia yang mengubahkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Gospel people menggunakan waktu dengan serius dan bijaksana. Bukan karena takut kehilangan kesempatan. Tetapi karena kita sudah menerima warisan kekal di dalam Kristus. Gospel people bersukacita bukan karena hidup mereka nyaman dan mudah. Tetapi karena Kristus telah menang dalam penderitaannya. Dan dia ada di pihak saudara dan mendampingi saudara. Amin.